Tidak ada ceritanya guru atau dosen itu makin lama kok makin bodoh, itu nggak ada. Nggak ada, adanya guru dan dosen makin pintar. Kenapa? Karena dia diberi amanah sama Allah. Oke, saya teruskan yang ini. Jadi gini, banyak sekali di Indonesia ini sudah sangat rawan. Jadi dari penduduk Indonesia itu ternyata 2,11%-nya atau setara kira-kira 4,9 juta orang itu sudah terpapar. Penyebabnya banyak sekali. Ada yang broken, ono sing ditinggalangi, ono maaf, ono sing diperawani yangi terus ditinggal, ono sing hamil di luar nikah. Ya ini harus dikatakan, kenyataannya memang begitu. Sehingga ini menjadi perhatian kita. Kalau misalnya ada kayak gitu, nah itu jangan dibully, tapi sebaiknya terus didampingi. Masalahnya kasus-kasus ustadz itu sekarang lagi menjamur. Di Sukarso ada nggak kasus kayak gitu? Di apa jenenge? Di apa jenenge? Ustadz, demi santri ini ada nggak? Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada. Nah, di mana-mana lagi sorotannya ketat ke sana ini. Dan yang paling banyak itu adalah wanita dan pekerja produktif. Iya. Kenapa kok wanita? Karena jumlah wanita lebih banyak. Besok di neraka yang paling banyak laki-laki perempuan. Nggak bisa. Laki-laki sama perempuan banyak wanita. Dan dulu sudah Nabi sudah melihat itu di neraka itu banyak perempuan. Kenapa? Di antaranya perempuan itu sulit bersyukur. Nah, apakah Anda sudah bersyukur hari ini? Syukur. Sulit bersyukur. Sombong kamu kudu ngerasake. Mas lu yang sudah berkeluarga siapa? Belum ada. Ini bisa bersyukur. Soalnya bersyukur orang beda itu maaf tangannya bebrek aja. Karena mulutnya dua. Oh enggak, saya syukur terus. Nih, jadi wanita itu satu kurang bersyukur. Jika rezeki kurang terus. Dan yang kedua, maaf yang saya perempuan banyak menggibah. Jangan suka menggibah. Loh, iki sapa sing bilang iki sapa iki? Nek laki-laki suka menggibah, kuwi padha karo kon lipstikan wae, terus nganggo rok. Ya, jadi kenapa? Ya dari sinilah akhirnya perempuan ini juga banyak yang terpapar karena lebih banyak yang frustasi. Sehingga ini menjadi perhatian kita. Oke, dan 50% ini sekali lagi di usia produktif, di usianya 17 sampai 35 tahun. Kalian semua, Anda semuanya. Dan ini usia yang benar-benar labil. Terus itulah makanya harus banyak deket-deket sama ustadz, mungkin digauli. Nih ya, jadi di sini ini perhatian, usia ini ternyata 50%-nya ini adalah usia produktif dan ini menjadi usia yang paling rawan. Nah, ini faktornya antara permintaan dan penawaran ini begini ya, jaringan ini sangat ketat, permintaannya juga banyak, yang pengen juga begitu. Di sini sebenarnya peran government itu sangat penting. Masih ingat kasusnya Semanggi nanti jenenge silir, cinta cilik ra ngerti silir tahu apa kamu terdaftar? Oh, silir itu kemudian pada saat zaman wali kotanya Jokowi itu langsung pakai tangan besi ditutup, sehingga di sana sekarang kalau Anda lihat jadi rumah sakit Insinyur Soekarno, RSUD Soekarno, dan
angkot yang BTS itu sampai sana. Terus diberi pasar kelitian, koramelnya juga ada di situ, sehingga relatif lebih aman. Apakah menjamin aman semuanya? Belum tentu. Tapi setidaknya tangan besi itu sudah bagus. Doli. Dengan tangan besi gubernur, maka itu ditutup semua. Tangan besi. Dan kalau kita mungkin memang tidak bisa, tapi dengan tangan besi seorang pemimpin bisa menyelamatkan jutaan warga Indonesia. Bahkan itu terbesar se-Asia Tenggara. Dari sisi kebutuhan, ya selama orang masih butuh, ya selama itu pula akhirnya memang masih imbang antara permintaan dan penawaran. Jadi hati-hati. Nah, bagaimana bahasa fisiologisnya? Ini ada sistem saraf. Saraf kita, maaf, jangan sampai jadi gubernur koyo yang itu senengannya nonton film porno. Kalau kita sering lihat yang kayak gitu, maka ini ada doktrin. Koyo itu biasa. Akhirnya pasti butuh pelampiasan. Iki siapa sih umurnya masih di bawah 17 tahun. Jadi kan bilang, aduh, mati aku. Iki piye? Enggak apa-apa, ada edukasi nggih. Dan edukasi. Saraf otak itu, ya, saraf otak itu sangat lembut serambut ini. Serambut ini. Kalau itu, ya, kalau itu terbiasa mengirim sarafnya ke otak, maka itu akan menjadi membiasa. Hati-hati. Nah, kerusakan ini akan menyebabkan otak ini menjadi rusak. Kenapa? Karena berpikir itu biasa, menjadi degeneratif, menjadi adiktif, ya, menjadi ketagihan. Yang kedua, kardiovaskuler ini hubungannya dengan psikotropika. Jadi kalau merasakan, oh kok enak, pertama mungkin kok enak, tapi lama-lama ini bisa menjadi terbiasa, sehingga katot jantung itu akhirnya terus membuka. Nah, ini jadi masalah. Gagal organ filtrasi racun. Nah, ini hubungannya dengan metabolisme. Usus kita ini setiap hari, gini, kalau kita makan kan piringnya harus dicuci. Nah, harus dicuci gimana? Buang. Oh, sekali pakai. Ya, ini yang salah aku gitu ya. Nek piring yang keramik itu kan mesti habis makan dicuci ya. Nah, nek ora dicuci terus belum makan meneh, pasti kan banyak kuman. Usus kita begitu. Usus kita itu otak kedua. Jadi nek misalnya kita nggak cuci, maka dia akan diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Nanti kan sudah cek kesehatan loh. Nanti dilihat di sistem metabolismenya. Kalau itu minor atau mayor, itu di kuning, minimal kuning dan sebagainya, artinya metabolismenya penjenengan kurang baik. Di antaranya kenapa? Penjenengan ini, nah ini yang adiktif ya, tapi yang jelas yang ringan, Anda kulino makan junk food, street food, ultra food, apa mana? Sebelah itu termasuk junk food, Mas. Tidak ada gizinya sama sekali. Enak, ya kekinian ya. Harus dengan berat-berat dikatakan itu junk food. Terus ini isinya apa? Sing gizinya tidak ada. Makanan kemasan, minuman kemasan. Gini kita nih. Kalau kita makan, punya makanan kok seminggu basi, pasti ada natriumnya. Pasti ada pengawetnya. Itu yang berbahaya. Pasti metabolisme kita akan jadi masalah. Nah, itu ada di sini. Ya. Oke. Kemudian, nah ini. Guys. Jadi, kalau ada kendaraan, penjenengan kagungan kendaraan, itu ada masanya. Busi. Ganti busi berapa bulan? Ganti busi berapa bulan? Hah? Setahun? Setahun. Dan berapa bulan? 5 tahun. Ini bandosori. Oke. Dan mungkin 1 tahun, 2 tahun. Kalau oli berapa bulan? 2. Kalau misalnya